Pernah dengar nama yang saking besarnya, sampai-sampai bisa bikin lautan bergetar? Nah, ini dia ceritanya. Tentang sebuah imperium raksasa yang lahir dari satu pulau kecil, tapi punya mimpi buat menyatukan ribuan pulau lainnya. Yap, kita akan bahas tuntas soal Majapahit, sang penguasa lautan Asia Tenggara. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Coba deh lihat peta ini. Gila kan? Ambisinya luar biasa besar. Gimana caranya sebuah kerajaan dari satu pulau bisa menguasai wilayah seluas ini? Dan, yang nggak kalah penting, gimana ceritanya imperium sebesar ini akhirnya bisa runtuh? Yuk kita mulai petualangannya dari awal banget. Setiap imperium besar itu punya momen kelahirannya sendiri. Nah, buat Majapahit, momen itu terjadi di akhir abad ke-13. Sebuah zaman yang, jujur aja, penuh kekacauan, tapi juga penuh dengan kesempatan. Coba ingat-ingat tahun ini, 1293. Di tengah-tengah puing-puing kerajaan lama yang udah runtuh, ada seorang pangeran bernama Raden Wijaya. Dialah yang mendirikan sebuah kerajaan baru. Dan dari sinilah, dari tanah Jawa, benih sebuah imperium maritim raksasa mulai tumbuh. Gini, sebuah kerajaan itu butuh raja, itu udah pasti. Tapi, kalau mau jadi imperium, butuhnya lebih dari itu. Butuh seorang visioner. Dan buat Majapahit, orang itu adalah seorang Mahapatih yang namanya bakal kita kenang selamanya, Gajah Mada. Kalimat ini, wow, ini merangkum semuanya. Ini bukan sekedar kata-kata biasa loh. Ini adalah sebuah janji suci, sebuah sumpah yang kemudian jadi cetak biru untuk menaklukkan Nusantara dan mengubah peta Asia Tenggara selamanya. Sumpah, inilah yang kita kenal sebagai Sumpah Palapa. Sumpah ini jadi semacam mesin penggerak di balik ekspansi Majapahit yang gila-gilaan. Intinya, Gajah Mada bersumpah nggak bakal hidup enak atau istilahnya Amukti Palapa sebelum seluruh Nusantara berhasil disatukan di bawah Panji Majapahit. Dengan Sumpah Palapa sebagai bahan bakarnya, Majapahit langsung tancap gas menuju era paling gemilang dalam sejarahnya. Sebuah zaman keemasan yang dipimpin oleh seorang Raja Agung, Hayam Wuruk. Zaman keemasan ini dimulai tahun 1350 pas Hayam Wuruk naik tahta. Selama hampir 4 dekade, dengan Gajah Mada di sisinya sebagai orang kepercayaan, Majapahit benar-benar ada di puncak kekuasaannya. Era emas ini akhirnya berakhir dengan wafatnya sang raja di tahun 1389. Coba deh lihat daftarnya. Jangkauan kekuasaan mereka itu luar biasa luas. Dari Sumatera sampai ke Maluku, mereka mengendalikan jalur-jalur perdagangan laut paling penting di dunia pada masa itu. Ini benar-benar definisi adikuasa maritim yang sesungguhnya. Tapi jangan salah ya, kekuatan Majapahit itu bukan cuma soal perang dan kapal. Ibu kotanya itu jadi pusat peradaban yang super sibuk dan kosmopolitan. Seni, sastra, ide-ide baru, semuanya berkembang pesat di sana, menarik pedagang dan cendekiawan dari seluruh Asia. Jadi gini, di kawasan Nusantara, mereka itu penguasa utamanya. Tapi, di panggung internasional, Majapahit juga jago diplomasi. Mereka bisa berteman baik dengan kerajaan-kerajaan besar lain di Asia. Intinya, mereka itu disegani, bukan cuma ditakuti. Tapi, ya seperti semua imperium besar dalam sejarah, roda zaman itu selalu berputar. Matahari keemasan yang menyinari Majapahit pun pelan-pelan mulai terbenam. Tanda-tanda keretakan mulai kelihatan. Kemegahan yang dibangun lebih dari 1 abad itu mulai goyah. Ini adalah awal dari sebuah akhir. Runtuhnya Majapahit ini nggak terjadi dalam semalam. Prosesnya panjang, dimulai dari wafatnya Hayam Wuruk yang langsung memicu perebutan kekuasaan. Terus disusul sama perang saudara dan pemberontakan di mana-mana. Puncaknya, tahun 1527, sisa-sisa Majapahit akhirnya ditaklukkan oleh kekuatan baru yang lagi naik daun. Jadi, apa aja sih penyebab keruntuhan ini? Gampangnya ada 3 faktor utama. Pertama, nggak ada lagi pemimpin sekuat Hayam Wuruk. Kedua, konflik internal yang bikin kerajaan pecah dari dalam. Dan yang ketiga, munculnya kekuatan-kekuatan baru, terutama kesultanan-kesultanan Islam, yang mengubah total peta politik dan ekonomi di Nusantara. Walaupun kerajaannya udah runtuh, cerita Majapahit nggak berhenti di situ. Warisannya tetap hidup loh, meninggalkan jejak yang bahkan masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Terus, buat apa kita ngomongin semua ini? Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari naik turunnya Majapahit? Jawabannya banyak banget. Kisah Majapahit ini ngajarin kita soal betapa kuatnya sebuah visi pemersatu, kayak Sumpah Palapa tadi. Kita juga jadi tahu betapa susahnya menjaga wilayah yang begitu luas. Dan yang paling penting, kita diingatkan lagi kalau nggak ada yang abadi. Sejarah itu selalu bergerak maju. Oke,
Saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Konsep Nusantara yang diimpikan Gajah Mada ratusan tahun lalu itu masih terus bergema sampai sekarang kan? Bahkan jadi salah satu fondasi bangsa-bangsa di kawasan ini. Kisah Majapahit adalah bukti nyata bahwa sejarah itu nggak pernah benar-benar mati, dia cuma berganti bentuk dan terus hidup di dalam diri kita.